wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retian Putri Tovana dari kelas A2 Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 211F10139 Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Tare Zaman 4 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Anak Berkesulitan dan Lambat Belajar. Tare Zaman 4 merupakan film yang dirilis pada 21 Desember tahun 2007. Tare Zaman 4 adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak kelas 3 yang duduk di bangku sekolah dasar. Ihsan Natkishore Awasthi adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang memiliki tantangan khusus yang dianggap oleh semua orang membenci sekolah dan pembelajaran. Dia merasa semua mata pelajarannya sulit dan sering diremehkan dan tidak disukai oleh guru dan teman sekelasnya. Imajinasi, kreativitas, dan bakatnya dalam seni dan lukisan seringkali diabaikan atau tidak diperhatikan. Ayahnya, Natkishore Awasthi, adalah seorang eksekutif sukses yang mengharapkan anak-anaknya untuk berprestasi, dan ibunya, Maya Awasthi, adalah seorang ibu rumah tangga yang frustasi dengan ketidakmampuannya untuk mendidik Ihsan. Kakak laki-laki Ihsan, yaitu Johan Natkishore Awasthi, adalah murid teladan dan atlet yang sering membuat malu Ihsan atas prestasi tersebut. Setelah menerima laporan akademis yang sangat buruk, orang tua Ihsan mengirimnya ke sekolah asrama. Di sana, ia dengan cepat tenggelam dalam keadaan ketakutan, kecemasan, dan depresi. Meskipun berteman dengan Rajan Damodaran, seorang anak laki-laki yang cacat fisik yang merupakan salah satu siswa terbaik di kelas, Ihsan sedih karena kehilangan orang tuanya. Guru sekolah berasrama bahkan lebih kasar dari sekolah sebelumnya dan mulai merasa bahwa dia benar-benar gagal. Ihsan berpikir untuk bunuh diri, membajak pagar di teras, tetapi Rajan turun tangan dan menyelamatkannya. Kondisi Ihsan berubah ketika ada seorang guru seni baru, yaitu Bapak Ramsarkanikum, seorang instruktur yang ceria dan optimis di sekolah Tulips untuk anak-anak yang gangguan perkembangan bergabung dengan sekolah tersebut. Gaya mengajar Nikum sangat berbeda dengan guru terdahulu yang tegas dan kasar, dan dia dengan cepat mengamati ketidakbahagiaan dan partisipasi apatis Ihsan di dalam kegiatan kelas. Dia meninjau karya Ihsan dan menyimpulkan bahwa kekurangan akademisnya menunjukkan disleksia, suatu kondisi yang menekan kemampuan artistiknya. Suatu hari, Nikum berangkat ke Mumbai untuk mengunjungi orang tua Ihsan, di mana dia terkejut menemukan minat tersembunyi dari Ihsan dalam seni. Setelah menemukan beberapa gambarnya, dia merasa kesal. Dia bertanya kepada Tuan Natkishore mengapa dia mengirim putranya ke sekolah berasrama dan menunjukkan buku catatan putranya kepada Maya untuk menganalisis perjuangannya. Ia menjelaskan bagaimana Ihsan mengalami kesulitan yang parah dalam memahami huruf dan kata-kata karena disleksia. Meskipun Natkishore menamakannya sebagai keterbelakangan mental, menolak sebagai alasan belaka untuk kemalasan. Frustasi dengan penjelasannya yang kasar dan tidak akurat tentang kondisi Ihsan, Nikum pergi. Natkishore akhirnya merasa bersalah atas penganiayaannya terhadap Ihsan. Nikum kembali dan kemudian mengangkat topik disleksia di kelas dengan menawarkan daftar orang terkenal yang menderita disleksia. Setelah itu, dia menghibur Ihsan dan mengatakan kepadanya bagaimana dia berjuang sebagai anak yang juga mengalami masalah yang serupa. Nikum kemudian mengunjungi kepala sekolah dan mendapatkan izinnya untuk menjadi guru Ihsan. Dengan perawatan bertahap, ia mencoba untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Ihsan dengan menggunakan teknik perbaikan yang dikembangkan oleh spesialis disleksia.
Ihsan segera mengembangkan minat dalam studinya dan akhirnya nilainya meningkat. Menjelang akhir tahun ajaran, Nikum menyelenggarakan kontes seni and craft, seni dan kerajinan yang diadakan di amfiteater sekolah untuk staf sekolah dan siswa yang dinilai oleh seniman yaitu Lalita Latsmi. Ihsan dengan gaya kreatifnya yang mencolok dinyatakan sebagai pemenang dan Nikum yang melukis potret Ihsan dinyatakan sebagai runner-up. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Nikum telah dipekerjakan sebagai guru seni tetap sekolah. Ketika orang tua Ihsan bertemu dengan gurunya pada hari terakhir sekolah, mereka tidak bisa berkata-kata oleh perubahan yang mereka lihat dalam dirinya. Diatasi dengan emosi, Nadkisor berterima kasih kepada Nikum. Saat Ihsan masuk ke mobil untuk pergi bersama orang tuanya untuk liburan musim panas, dia berbalik dan berlari menuju Nikum yang memberinya pelukan dan menyuruhnya untuk kembali tahun depan. Dalam film tersebut kita bisa mengambil pelajaran yaitu anak-anak disleksia bukan berarti dia itu bodoh, dia nakal, dia malas atau sebagainya, itu bukan. Tapi anak-anak yang emang berkesulitan dalam hal pelajaran, dalam hal membaca atau menulis, bukan berarti mereka itu bodoh. Karena dengan metode pembelajaran yang tepat, mereka bisa menerima ilmu yang kita berikan. Nah, sekian review dari saya. Apabila ada kesalahan katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ratian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.